Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk seluruh dulur tani dimanapun berada. Alhamdulillahirabbil alamin. Dulur-dulur kita semua masih diberikan kesehatan agar dapat beraktivitas normal seperti biasanya, dulur-dulur. Dan bagi dulur-dulur yang dalam keadaan sakit, semoga segera diberikan kesembuhan agar dapat berkunjung lagi dulur atau beraktivitas normal ke ladangnya masing-masing. Nah, alhamdulillahirabbil alamin dulur. Untuk hari ini saya akan melakukan pemupukan susulan lagi dulur untuk jeruk varietas siam madu di usia yang menginjak jalan ke 4 tahun ya dulur-dulur ya. Nah, inilah keadaan untuk saat ini dulur. Alhamdulillah untuk buahnya sudah mulai pembesaran dulur-dulur. Nah, untuk beberapa kali penyempraian kemarin hasilnya sangat memuaskan dulur-dulur ya. Dan untuk saat ini sudah saatnya untuk melakukan pemupukan lagi dulur. Intervalnya hampir di 2 bulan dulur, jadi pas ketika waktunya untuk tanaman sudah mulai melakukan pembesaran buah. Dan untuk itu kita lakukan pemupukan dengan tujuan untuk selain membesarkan buah. Untuk pemupukan kali ini saya ingin membuat daunnya dan juga tunasnya lebih panjang dulur, ataupun biar daunnya lebih terlihat lebih bagus ya dulur ya. Karena di beberapa tanaman kemarin ada yang terlihat kekurangan unsur nitrogen dulur. Kekurangan unsur nitrogennya sangat terlihat jelas dulur ya. Untuk daunnya sedikit mengecil dan ada beberapa yang sedikit menguning dulur. Jadi untuk pemupukan kali ini saya lebih ke dominan unsur nitrogen dulur. Duh mas, bukannya untuk berbuah yang sudah lebat unsur nitrogen bisa berakibat kerontokan buah. Kalau ada dulur-dulur yang bertanya seperti itu, insya Allah kita akan menggunakan unsur N yang non subsidi dulur. Jadi untuk masuk ke tanamannya bisa lebih bagus ya dulur ya. Bukannya yang subsidi tidak bagus dulur, sama-sama bagus dulur. Tapi saya akan menggunakan yang jenis pupuknya itu juga slow release, jadi masuk ke tanamannya sesuai dengan kebutuhan dulur. Nah, untuk itu simak terus pupuk-pupuk apa saja yang akan saya pakai untuk pemupukan kali ini dulur. Nah, untuk buahnya sudah ada beberapa yang kemungkinan besar akan segera dilakukan pemetikan dulur, menunggu serempak ya, menunggu temannya dulur. Nah, kemungkinan untuk penyempraian di beberapa hari kemudian atau di beberapa hari lagi dulur, saya akan menggunakan magnesium sulfat ataupun KNO3 dulur untuk memaksimalkan bobotnya. Nah, ini dulur untuk pemupukan hari ini kurang lebih saya berikan 2,5 kintal dulur. Nah, untuk Ponska harus dipakai dulur sebagai tambahan ya, bantuan masih saya pakai. Ini saya memakai 2 kali percampuran dulur, jadi setengah lahan dulu. Jadi untuk total pemupukan sekitar di 250 kiloan lah dulur. Nah, yang warna ungu ini adalah pupuk dominan N dulur, yaitu nitralit dulur. Harganya cukup terjangkau tapi kemasannya di 25 kilo. Jadi untuk itu saya beli 2 karung dengan total 50 kilo dulur. Nah, ini adalah pupuk nitralit dulur-dulur ya. Kandungannya seperti apa silakan nanti disimak terus. Dan pupuk yang selalu saya pakai dulur DGW. Kali ini saya memakai DGW yang 16-16 dulur. Jadi untuk kandungannya fosfat, nitrogen dan kaliumnya 16-16 dulur. Nah, untuk warnanya ini lebih cerah dulur, warna hijau muda. Dan kemarin sudah sempat saya pakai untuk tingkat kelarutannya sedikit lebih cepat dulur daripada yang biru. Dan semoga saja hasilnya sama-sama bagus dulur ya. Nah, untuk dosisnya karena ini 2 kali pencampuran, ini saya berikan sekitar 25 kiloan dulur. Nah, inilah bentuknya dulur.
untuk percampuran pupuk dan untuk memupuk sekitar 240 sampai 250 pohonan dulur ya. Jadi nanti rata-rata setiap pohonnya bisa mendapatkan sekitar 1 kiloan dulur. Karena untuk hari pemupukan kali ini saya benar-benar akan memaksimalkan yaitu pemberian nutrisinya dulur. Karena untuk beberapa tanaman sudah mulai bagus dulur, jadi untuk pertumbuhannya ingin saya genjot lebih baik lagi dulur. Tidak lupa dulur, saya menggunakan pupuk dengan kandungan fosfat. Kali ini saya memakai Vertipos. Kenapa untuk pemupukan kali ini saya memakai Vertipos? Nanti ada beberapa alasannya dulur ya. Nah, jadi simak terus videonya, jangan di skip dulur ya. Nah, untuk pemupukan kali ini yang pertama nitralit dulur dengan kandungan nitrogen 25% dan juga sulfur 9% dulur. Ini adalah pupuk yang baru pertama saya gunakan ya di beberapa video. Dan untuk DGW nya saya memakai yang 16 dengan kandungan nitrogen 16, fosfat 16 dan kalium 16. Untuk fosfat saya memakai Vertipos dulur, kandungannya fosfat 20, kalsium 20 dan magnesium dulur. Nah, untuk Ponska sendiri saya memakai 1 sak lebih dulur ya, hampir 75 kilo. Nah, untuk percampurannya dan juga untuk perlakuannya hampir sama dulur, kita tabur mengelilingi tajuk ataupun kanopi daun dulur-dulur. Nah, hari ini dibantu lagi dulur bersama ponakan pengompres handal dulur ya. Nah, untuk dosisnya kira-kira saya belikan sekitar ya kurang lebih 8 onan lah dulur ya. Kita mengikuti saja, nanti kalau buahnya banyak dan lebat kita berikan lebih dulur. Nah, untuk perlakuannya hampir sama dulur. Kita bersihkan dulu rumput-rumput di bawah kanopi pohon jeruk. Setelah itu kita tidak perlu mencangkul terlalu dalam karena takutnya nanti malah mengganggu perakaran. Jadi kita bersihkan saja tipis-tipis dulur. Jadi ini kemarin sempat melakukan pembersihan tapi sudah muncul lagi rumputnya dulur. Cukup kita buat memutar ataupun berbentuk kotak dulur ya. Saya memilih bentuk kotak dulur untuk tempat menaruh pupuknya agar nanti ketika ada hujan ataupun yang lainnya untuk pupuknya masih berada di tempat kita menaruh, sehingga untuk penyerapannya bisa lebih maksimal, baik itu penyerapan ke dalam tanamannya dulur-dulur ya. Nah, untuk keadaannya sudah mulai ada beberapa pohon ataupun buah yang sudah mulai menguning dulur. Nah, untuk hari ini dulur, kenapa saya memakai pupuk dominan dengan N dulur, karena untuk daunnya sedikit, sebenarnya untuk pertumbuhannya sudah sangat baik dulur, tapi saya ingin memaksimalkan lagi karena untuk daunnya ukurannya masih sedikit kecil, jadi saya sedikit ingin memaksimalkan lagi dulur. Jadi saya memberikan pupuk dengan kandungan N yang cukup tinggi. Dan kenapa saya berani, karena untuk ukuran buahnya juga sudah mulai besar dan untuk bunganya juga sudah mulai hampir semua menjadi buah dulur. Nah, yang pertama saya memakai nitralit karena dia juga bersifat slow release, jadi dia akan masuk ke tanaman itu secara bertahap mengikuti kebutuhan tanaman itu sendiri dulur. Jadi untuk itu saya menggunakan pupuk nitralit dulur ya, dengan kandungan nitrogen dan juga sulfur. Dan kenapa saya tidak memakai pupuk fosfat dengan kandungan tidak memakai pupuk fosfat SP36 dulur, karena takutnya karena di kandungan SP36 sudah mengandung fosfat dan juga sulfur dulur, takutnya pada tanaman jeruk akan
unsur sulfurnya terlalu banyak telur, jadi saya memakai Vertipos yang ada kandungan kalsiumnya telur, jadi itu sangat baik telur ya. Ketika nanti unsur N terserap ke tanaman, ada dindingnya telur, ada penjaganya lah istilahnya seperti itu, yaitu unsur kaliumnya telur, menjaga agar tanaman lebih tahan lah terhadap pertumbuhan yang cepat ya, karena kita tak melakukan pemupukan. Nah seperti itu telur. Dan untuk pupuk DGW sendiri bersifat slow release semua telur ya. Dan untuk pupuk DGW dengan NPK 1616 ini berwarna hijau muda telur, dia masih bersifat slow release juga. Dia akan masuk ke tanamannya secara bertahap mengikuti kebutuhan dari tanaman itu telur. Karena pengalaman dan beberapa senior mengatakan untuk pembesaran buah itu harus dibarengi dengan unsur nitrogen telur, walaupun tidak banyak tapi itu sebenarnya harus dibarengi, karena untuk unsur nitrogen sendiri kan selain untuk mempercepat pertumbuhan, dia akan memecah sel telur dari tanaman, nah memecah jaringan sel, sehingga untuk lebih efektif dalam melakukan pembesaran buah biasanya dibarengi dengan unsur N, tidak banyak tapi itu biasanya bersifat melengkapi telur-telur ya. Nah jadi tujuan untuk pemupukan kali ini selain untuk membesarkan buah, tujuannya saya adalah memperlebat daun, karena untuk daun sendiri sebenarnya sudah cukup bagus, tapi saya ingin lebih memaksimalkan lagi telur. Nah di beberapa dahan pohon kan sudah ada beberapa daun yang sedikit menguning telur. Nah itu terindikasi sebenarnya, kalau saya indikasi kurangnya unsur nitrogen di lahan saya. Jadi untuk itu saya ingin benar-benar memaksimalkan. Dan alhamdulillah telur, setelah pemupukan ini alhamdulillah terjadi hujan sehingga untuk penyerapannya bisa lebih maksimal masuk ke tanamannya ya telur-telur ya. Kemungkinan nanti di 10 hari atau di 2 minggu lagi akan saya update untuk review pupuknya telur. Nah ini adalah keadaan saat ini telur, sudah ada beberapa buah di beberapa pohon yang sudah mulai masak ya, menguning telur. Nah untuk rata-rata ukuran masih seperti ini telur, dan juga untuk beberapa buah yang paling banyak di ukuran kelereng telur ya. Dan untuk kemarin yang sempat berbunga cukup banyak, nah ini adalah bunga yang kemarin telur, sudah mulai menjadi bakal buah. Dan alhamdulillah untuk buah yang seukuran itu insya Allah jauh lebih banyak telur. Nah inilah yang kemarin menjadi bunga dan sekarang sudah mulai kelihatan telur-telur ya. Dan untuk itu telur, setiap kali entah itu melakukan penyepraian ataupun melakukan pemupukan, kita harus benar-benar tahu tujuan dari memupuk ataupun tujuan dari melakukan penyepraian telur ya, agar kita bisa lebih mengenal tanaman kita lagi telur-telur. Dan yang paling penting kita bisa mengetahui tentang kebutuhan dari tanaman kita dan juga pencegahan, baik itu berupa penyempraian, hama maupun penyakit telur-telur ya, sehingga tanaman kita akan jauh tumbuh lebih sehat seperti yang kita harapkan telur-telur. Nah ini adalah bekas pemupukannya telur ya, sudah saya taruh memutar di bawah kanopi pohon jeruk masing-masingnya telur. Dan semoga saja nanti pada saat penyerapannya maksimal, untuk tumbuhannya bisa bertunas lebih baik lagi. Dan moga-moga saja telur ketika bertunas masih membawa bunga lagi telur. Nanti kita lihat lagi telur untuk keadaannya di beberapa minggu ke depan. Nah untuk cuaca sendiri sudah mulai bagus ya telur ya. Intensitas hujan masih ada tapi masih tidak terlalu ekstrim seperti beberapa bulan kemarin telur. Jadi untuk baik
hamanya dan juga penyakitnya, kita harus sering-sering sambang ke lahannya lagi lur. Nah, keadaan untuk buahnya juga rata-rata yang sudah mulai masak seperti itu dulur. Dan alhamdulillah untuk buahnya cukup lebat dulur, sehingga kemungkinan setelah pemupukan ini bisa lebih jos lagi dulur, sehingga nanti bisa lebih baik lagi dalam hasil panennya, moga-moga dulur ya. Nah, inilah keadaannya. Untuk buahnya terlihat cukup bersih dan bagus dulur. Nah, untuk beberapa tanaman alhamdulillah untuk pertunasannya juga sudah mulai membaik dulur. Nah, bagi dulur-dulur semua silakan menggunakan pupuk dengan merek apapun dulur, tidak masalah, karena saya yakin setiap petani lebih tahu daripada tanamannya itu sendiri dulur. Dan video ini hanya bertujuan untuk secara garis besar ketika tanaman kekurangan ataupun memerlukan unsur apa, kita bisa memberikannya, karena tanaman sendiri sudah memberikan kode secara tidak langsung dulur ya dari pertumbuhannya. Nah, demikian dulur untuk pemupukan jeruk siamadu usia jalan ke 4 tahun. Tetap amanah dulur-dulur, dan selalu ingat bahwa petani adalah profesi yang sangat mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.